Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pemirsa Akademik TV yang berbahagia, pada saat ini kita sangat berbahagia karena kita kembali hadir ke hadapan Anda semua di dalam suatu program yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya karena udah terputus beberapa waktu yang lalu. Karena satu dan lain hal, namun alhamdulillah pada saat ini kita bisa kembali dengan program Semara Budaya, di mana pada program ini kita akan kembali menggali dan men-flashback bagaimana kerajaan Melayu Lingga Riau yang sudah beberapa episode kita bicarakan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kembali bersama kita narasumber yang sama, Bapak Raja Muhammad Yamin, yang kebetulan beliau memang keluarga dari kerabat dan raja-raja yang ada di kerajaan Lingga Riau tersebut. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Raja Muhammad Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat selalu, dan insya Allah pada momen-momen ke depan kita akan kembali bersama dengan Pak Raja untuk membahas tentang kerajaan Riau Lingga. Spesial pada kesempatan ini, pemirsa Semara Budaya sekalian, kita kedatangan special guest kita, yaitu seorang beliau mengakunya pemerhati sejarah, tetapi kalau saya merasa lebih dari itu, beliau menguasai juga sejarah. Sekalipun latar belakang pendidikan beliau adalah pendidikan, namun dari disertasi beliau adalah sejarah pendidikan, jadi ada sejarahnya juga. Beliau adalah Profesor Abdurrahman Ginting, MSI PhD. Assalamualaikum Prof. Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adinda. Sehat selalu untuk kita semua, insya Allah. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi spesial guest kita pada program Semara Budaya kali ini. Pemirsa Semara Budaya sekalian, sebagaimana memang sudah kami setting sebelumnya bahwa beberapa seri kita akan didatangi oleh spesial guest yang nanti akan menjadi seperti penambah daripada informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh narasumber kita. Dan oleh karena itu, sebelum kita melakukan dialog lebih mendalam lagi dengan Pak Raja sebagai narasumber kita, saya persilahkan kepada Prof. Ginting untuk menyampaikan dua patah kata sebagai pembukaan, untuk kemudian saya dan beliau berdialog dengan Pak Raja Muhammad Yamin di dalam acara Semara Budaya dengan topik kerajaan Melayu, sejarah kerajaan Melayu Lingga Riau ini. Kepada Prof. Ginting dipersilakan. Baik, terima kasih Adinda, Adindaku sayang. Saya mulai dengan pantun, himpun dahan dan juga ranting, sudah terhimpun langsung diikat. Kenalkan beta, Abdurrahman Ginting. Beta berasal Melayu Langkat. Melayu Langkat. Tuan Putri pergi belanja, pergi kawal oleh penjaga. Maksud hati bertanya ke Tuanku Raja tentang ihwal kerajaan Lingga. Subhanallah. Profesor Melayu Langkat. Oke. Duduk di beranda menggoyang kipas. Kipas digoyang 4-4. Jika berbeda untuk memperluas, jika sama untuk memperkuat. Ya, subhanallah. Jadi yang saya hormati saudara saya, Bapak Raja Tengku, tentu Tengku ya Pak Raja ya, Tengku. Nama lengkap Raja Muhammad Yamin. Oh, Raja itu sudah gelar ya? Sudah gelar ya. Raja Muhammad Yamin, Raja ya. Oke, Raja, Bapak Raja, saya bukan ahli sejarah, tapi saya penggemar sejarah. Salah jurusan, karena dulu, dan tidak hanya dulu, sampai sekarang pendidikan kita itu hanya mengedepankan ilmu-ilmu yang sifatnya saintifik, teknologi, tidak atau kurang menghargai ilmu sosial, budaya. Padahal nilai sejarah saya sejak SD
sampai SMA, sampai perguruan tinggi selalu bagus, Pak. Karena syarat belajar berhasil itu telah terpenuhi ketika saya belajar sejarah lengkap. Itu motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri yang membuat saya enjoy, joyful learning namanya. Nah, jadi anak itu dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, nanti kita bahas satu-satu tentang life skill ini. Rame-rame lah kita bahas. Life skill ini betul-betul menyiapkan manusia itu menjadi manusia seutuhnya, nggak boleh dipalsukan. Ya, coba yang membuat Raja Ali Haji terkenal bukan penemuan tentang meriam Portugis, tapi Gurindam 12-nya. Abadi itu. 12 pesan moral, pesan agama. Ya, dilantunkan dalam bentuk syair. Saya nanti mohon siapa nanti satu orang membacakan Gurindam itu dengan lagunya. Saya pernah dengar di Ibnu Sina di sekolahnya Pak Heru. Waktu saya pendidikan karakter di sana. Saya senang. Ya, dengan pantunnya. Jadi Pak Raja, akhirnya pada waktu saya ambil S3, saya kembali ke minat saya. Saya kombinasikan dengan spesialis saya pendidikan kejuruan. Saya telitilah sejarah pendidikan kejuruan di Republik ini. Tapi waktu itu saya belum banyak berjalan mempelajari tentang Sumatera. Sehingga lebih banyak saya cerita tentang tadi, saya kaitkan dengan koloni Belanda. Ada sedikit menyinggung tentang perkebunan tembakau. Itu Nah, jadi Pak Raja, saya peminat. Ya mungkin satu saat saya akan belajar lagi lah. Sambil otodidak atau belajar dengan Pak Raja dan sebagainya. Tentang sejarah. Mungkin sekarang kita akan belajar tentang sejarah Melayu lah. Sejarah Sumatera. Karena Sumatera itu juga seperti agak diabaikan. Agak kurang diperhatikan. Padahal di situ banyak kontribusi pada sejarah perkembangan kemerdekaan. Kalau salah saya dikoreksi ya Pak Raja ya. Sultan Siak itu kan menyerahkan tahtanya untuk Republik. Termasuk semua hak royalti yang dipegang Caltex zaman dulu itu kan dulu dipegang oleh Kerajaan Siak. Bukan kepada Republik. Tapi yang dicatat hanya sumbangan Hamengkubuwono saja. 1 peti uang logam itu. Padahal kalau itu kita bahas, banyak bisa cerita kita. Tentang eksistensi dan kontribusi Melayu. Nah, oleh sebab itu Pak Raja, saya tawarkan, saya ajak dengan Adinda Opi, mungkin difasilitasi oleh TV ini, kita buat sebuah kelompok moral, kelompok non-profit ya. Untuk mendiskusikan dan membuat tulisan-tulisan tentang sejarah Sumatera ini, termasuk kontribusinya dan kontribusi peran dan mari kita tunjukkan tak kenal maka tak sayang. Kita tidak akan diakui kalau tidak kita yang memperkenalkan diri. Baik Adinda, Pak Raja, ada beberapa topik yang ingin saya ketahui, mohon nanti bisa menjadikan sisipan-sisipan presentasinya Pak Raja. Ya. Kalau kebanyakan nanti dilupakan saya. Yang pertama, Kerajaan Lingga itu sebelum berdiri, wilayah itu dikuasai oleh siapa? Berada di bawah kerajaan mana? Dan yang menjadi raja di sana itu sebenarnya siapa? Apakah utusan dari kerajaan pusat yang dulu menguasai, atau orang lokal, atau pendatang baru yang sama sekali tidak ada hubungan dengan kerajaan lama? Karena bisa saja kan, raja lama seperti Napoleon kan dia menugaskan kemanakannya untuk menjadi raja di Belgia dan sebagainya. Bisa. Nah, Raffles itu utusannya Inggris. Nah, ini siapa? Ya. Nah, sebelum berdiri, kerajaan itu status wilayahnya di bawah kerajaan mana? Kemudian yang pertama jadi raja itu orang lokal atau utusan dari kerajaan pusat, misalkan Johor kah? Kerajaan Malaka kah? Kita tidak tahu, yang akan kita tanya ke Pak Raja ya.
Ya. Kemudian apakah pendiri kerajaan tersebut? Itu dulu kali Prof. Itu dulu. Itu aja dulu ya. Itu. Nah, termasuk pendirinya lah. Pokoknya cerita tentang kapan berdiri, hubungannya dengan sejarah yang lama, pendirinya siapa, dan seterusnya. Oke. Demikian Pak Raja. Oke. Terima kasih. Oke, kalau alhamdulillah kalau Pak Prof tadi yang sangat dihormati, ya kita banggakan. Dengan pantun saya memulainya dengan sebait syair, insyaallah. Dengan Bismillah permulaan kalam. Subhanallah. Alhamdulillah Tuhan seru sekalian alam. Selawatkan Nabi Sayyidil Anam serta keluarganya, sahabat yang ikram. Saya rasa itu permulaan untuk syair pantun. Berdiri. Alhamdulillah Pak Prof yang sangat dihormati dan Pak Opik yang di mana program Semara Budaya ini yang sekali ini hadir dan kita dalam keadaan berkesempatan dan berkeadaan sehat bisa hadir bersama-sama. Alhamdulillah. Kita langsung saja tadi ke topik yang ditanyakan tadi mengenai keberadaan lingga atau lingga Riau, karena dalam kesejarahan di rantau Riau Lingga Kepulauan Riau ini memang ada istilahnya itu mengikut di mana pusat pemerintahan itu disebutlah penamaan ataupun terminologi daripada nama kerajaan itu. Satu masa kerajaan itu berpusat di Johor, disebutlah Johor, kemudian dibuka lingga, kerajaan itu bernama Lingga Johor Riau. Kemudian setelah dibuka kemudian lingga dan berpusat kedudukan sultan itu di Lingga, maka kerajaan ini kembali disebut-sebut dalam penulisan ataupun istilah penamaannya disebut Kerajaan Lingga Riau, dan pernah menjadi Johor Riau, Riau Lingga Johor dan Pahang, kemudian Kerajaan Johor Kerajaan Lingga Riau dan Kerajaan Riau Lingga. Di mana disebut ini karena di mana kedudukan sultannya berada di Johor disebut Kerajaan Johor, berada di Riau disebutlah Kerajaan Riau, berada di Lingga disebut dengan Lingga. Walaupun ada Lingga Riau Johor itu walaupun wilayah sejarahnya adalah wilayah sejarah yang sama, dinastinya sama. Ya? Dinastinya sama. Dinasti sama. Pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Pusat pemerintahan itu disebutlah penamaan kerajaannya. Mengikut raja. Ya, mengikut kedudukan sultan. Sultan ya. Jadi Riau Lingga ataupun kerajaan Lingga Riau atau Riau Lingga itu kadang-kadang disebut demikian memang kelanjutan ataupun setelah Melaka itu dikuasai oleh Portugis tahun 1511, kemudian pusat kedudukan ini beralih ke Johor. Kemudian beberapa generasinya itu Riau mulai dibuka tahun 1673 itu pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah 1677 ya, Riau mulai dibuka, di mana ia memerintahkan seorang laksamananya yang bernama Laksamana Tun Abdul Jamil membuka Riau karena menyaingi pusat kedudukan maritim dan perdagangan Melaka yang telah dikuasai oleh Belanda. Beralih ya, 1511 dikuasai oleh Portugis. Kemudian 1641 Belanda mengambil alih Melaka itu dari Portugis. Kemudian strategi Johor ini menguasai
pusat perdagangan yang dikuasai oleh Belanda ini yang membuka Riau, yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai, ya, di mana laporan-laporan Belanda itu, Gubernur Melaka itu, Thomas Sitcher, itu melaporkan ke Batavia bahwa Riau merupakan uh, pusat perdagangan, ya, sebagai bagian wilayah Johor. Bagian dari wilayah Johor. Oke. Dan Sultan Johor itu sempat berkedudukan di Riau, walaupun di penghujung masanya, penghujung menjelang ia mangkat, ia balik lagi ke Johor. Oke. Kemudian Sultan Mahmud Sultan tadi itu mangkat, ya, kemudian mangkat, penggantinya adalah itulah terjadi persaingan ini kan, persaingan, kemudian ada dimasuk itu Raja Kecil dari Siak, kemudian Opu-Opu 5 bersaudara ini, ya, kemudian masuk di dalam kemelut tahta yang pernah terjadi. Terjadi civil war, perang saudara. Perang saudara. Nah, itulah Riau mulai yang kemudian 1719 Raja Kecil, perang antara Raja Kecil dan pihak penerus daripada Sultan yang Sultan Abdul Jalil, ya, anak Sultan Abdul Jalil, Sultan Sulaiman yang pertama itu, ya kan. Kemudian setelah beberapa kali terjadi pertempuran, akhirnya kedudukan Sultan Sulaiman dikukuhkan di Riau, dan wilayahnya masih Johor. Johor Riau. masih. Johor Tapi masih berada dalam pusat Tapi pindah. pusatnya pindah ke Riau. Pusat pindah ke Riau. Dia sekarang dikenal dengan nama di Tanjung Pinang, Sungai Carang, kira-kira 6 km. Hulu Riau, tempat yang sekarang dikenal, itulah asal nama Riau itu kan. Asal nama Riau itu beberapa versi lah kan. Ada yang menyebutnya dari Rio, kemudian ada juga pendapat lain mengatakan daripada Rio, bahasa Portugis, Spanyol, yang berarti sungai kan. Kemudian ada lagi Riahi. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sungai di Argentina ya. Bukan Matahari ya, sungai yang di Pekanbaru itu ya, yang masuk ke dalam itu ya, Sungai Siak ya, Sungai Siak. Sungai Siak ya. Kan. Itulah beberapa versi kan. Tapi pendapat yang saya rasa yang dominannya disebut di perkataan Rio itu tadi. Ya. Kemudian Rio, spelling Belanda itu mengambil hurufnya Rio itu kan. Daripada itulah dari Riau itu sendiri, dari perkataan Rio. Kemudian Lingga sebelumnya adalah pusat-pusat pemukiman yang belum begitu berperan, tidak berperan, walaupun tempat-tempat itu kedudukan daripada kedudukan daripada itu ada apa ya? Nelayan aja mungkin. Setingkat Demang atau begitulah ya kedudukannya kan, pemimpin ya kan. Kalau sekarang ya. Tingkat ya setingkat apa ya, jabatan-jabatan yang distrik ya, paling di jabatan-jabatan untuk menguasaan wilayah ya. Karena dalam sistem pemerintahan ada sultan. Sultan ini karena berkedudukan setelah Raja Haji kalah kan, dikalahkan oleh Belanda tahun 1783 ya, 1784 ya. Kemudian kan Sultan Mahmud Belanda, Hindia Belanda, VOC dapat menguasai Riau ini dengan ditandatanganinya perjanjian kalah perang itu, di mana Belanda menguasai wilayah Riau, ya, kemudian di mana terutama dia mendirikan perdagangan ya.
mulailah masuk monopoli perdagangan, dia mendirikan kendali militer dan perdagangan di dekat dengan Hulu Riau sendiri di Tanjung Pinang. Belanda ya. Perjanjian ini kemudian Sultan Mahmud ini meluluh lantakkan pusat garnizon Belanda, loji Belanda di Tanjung Pinang itu, sehingga tak satu orang ya, di samping Raja Haji yang heroik yang menyerbu pusat militer Belanda di Melaka itu, ya, di mana hampir-hampir lah Melaka yang ditanggung di serangan Raja Haji dengan apa? Dengan apa? Tidak memberi kesempatan kepada Belanda setelah kalah perang di Riau, di perairan Riau Belanda kalah telak, ya, sehingga pasukannya berundur ke Melaka, dan dalam tempo waktu tidak terlalu lama Raja Haji itu menyerang Melaka. Ini suatu rekod, suatu apa? Dikejar, diburu pusat militernya itu, pusat kendali militer dan perdagangan itu. Tidak ditulis di buku sejarah Indonesia. Iya, memang tidak itulah yang kita sayangkan ya. Dalam sejarah hanya sedikit sekali ya. Kita tulis nanti. Iya, insya Allah. Sedikit sekali menyebut tentang Riau ini kan, hanya Riau disebut dalam sejarah yang apa? Cuma disebut apa ya? Malah disebut hanya masjidnya, hanya beberapa kerat kata ya. Tidaklah tak sampai sehalaman daripada buku. Tak tahu lah bagaimana secara lisan itu. Insya Allah. Saya rasa itu tadi. Informasi boleh saja. Jadi Lingga menjadi pusat kedudukan sultan itu baru pada tahun setelah 1795 ya, setelah Inggris mengambil alih Belanda dari tangan East Indies, ini beralih ke tangan Inggris. Kemudian Inggris mengembalikan kedudukan Sultan Mahmud itu, dan dia berpindah ke Lingga. Oh, jadi setelah Belanda kalah, Inggris menundukkan kembali Sultan Mahmud, tapi di Lingga, tidak di Riau. Tanjung Pinang. Karena Sultan Mahmud ini berkedudukan di Lingga, dia hanya mengukuhkan, memberikan de facto itu dia berikan. De facto dipulihkan kedudukan. Karena Belanda ini sudah menjadikan, kalau istilah belakangan ini, hanya menjadikan Riau ini akibat kalahnya Raja Haji, akibat apa ini kan, ya didudukkan Sultan, tapi istilah Belandanya apa istilah akhazah itu kan, kerajaannya pinjaman dari Belanda, sampai begitu kan. Tetapi Belanda kemudian de facto ini dipulihkan oleh Inggris itu, dan berkedudukanlah di Lingga pada tahun kurang lebih awal abad 19 itu. Ya, 1795, di sekitar tahun 1796 atau 97 itu berkedudukan di Lingga. Baik. Ini juga ingin nanya ke Pak Raja. Ada informasi yang saya dapatkan dari seorang profesor di Universitas Putra Malaysia, yaitu Profesor Mat Rofa. Dia mengatakan bahwa keruntuhan kerajaan Malaka itu sebenarnya ketika diserang oleh Portugis tidak runtuh, itu masih bisa melakukan perlawanan Malaka, tapi justru kerajaan Malaka runtuh karena adanya pembelotan yang dilakukan oleh kerajaan Johor Pahang Riau Lingga ini katanya. Justru kita ini dianggap pembelot oleh orang Malaysia itu, sehingga runtuhlah kerajaan Malaka. Apakah demikian itu, Pak Raja? Saya rasa dari kejadian, dari timeline aja sudah jauh beda ya. Waktu Melaka, waktu masih berdiri kerajaan Melaka dan sampai ia akhirnya dapat dikuasai Portugis, bahkan Riau ini belum menjadi sebuah kerajaan. Belum ada itu ya, kerajaan itu ya. Bahkan belum ada, Riau sendiri belum ada. Johor itu malah itu penerus ya, di mana beberapa sultan dari Alauddin, dari Sultan kemudian Sultan Ahmad Shah, kemudian itu baru memindahkan
menggantikan pusat kedudukannya yang dari Melaka itu ke Johor. Johor. Johor itu eksplisit Johor, Riau itu setelah Melaka. Jadi saya rasa kalau adanya pengkhianatan daripada istilah yang dikatakan demikian, itu beberapa asumsi ya daripada pendapat pribadi saya rasa pendapat itu banyak berseliweran juga, kita temukan juga pendapat itu terutama di informasi yang sekarang mudah bersebar di medsos misalnya kan, itu banyak dijumpai. Saya ingin melihat dari sisi politik penjajah Adinda Opi. Karena kan mereka itu mengatakan play one against the other, ya, divide et impera. Jadi ketika Raja Malaka itu, karena Raja Malaka itu menguasai berbagai wilayah dan menempatkan raja-raja kecil sebagai perwakilannya, sama halnya dengan Napoleon, menempatkan perwakilannya di wilayah-wilayah tadi, termasuk di Riau, di Lingga dan sebagainya, Pahang dan sebagainya. Ketika Malaka diruntuhkan, menyerang Malaka, penjajah ini kan harus memperlemah lawannya. Ya, caranya disuruhnya lah kerajaan-kerajaan kecil dihasutnya supaya tidak berpihak. Kan begitu, itu strategi divide et impera. Jadi bukan pembelotan. Saya tidak melihat sebagai pembelotan, sebagai bagian dari strategi perang penjajah. Ya, dihasut untuk melemahkan. Saya tidak cerita ini benar atau tidak, tapi hanya menceritakan ini strategi seperti itu. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, hasutlah. Dan semua raja kecil kalau dihasut, kadang-kadang ada juga yang mau ingin jadi besar kan? Karena menjadi raja besar itu kan fasilitas privilege makin baik. Nah, saya ingin bertanya Pak Raja, ketika saya berkunjung ke kerajaan Siak, ke istana Siak, di sana saya baca bahwa Belanda itu memecah-mecah Siak untuk memperlemah dan untuk menguasai lebih mudah. Karena kerajaan Riau dan Siak ini kaya sekali potensinya. Jadi Belanda itu mulai tergiur ke Sumatera itu setelah ditemukannya ketel uap dengan otomotif. Ketel uap itu membutuhkan batu bara. Ya. Jadi masuklah ke Tanjung Enim, ke Palembang, dengan ke Sawalunto. Nah, disitulah dia perang dengan Padri itu. Nah, dengan Monjol. Dia membela Padri. Karena royaltinya kan di kerajaan Pagaruyung. Nah, ini masalah royalti juga, ada faktor ekonomi. Nah, kemudian dia memecah Siak. Siak itu ternyata itu termasuk di dalamnya Delhi dan Serdang. Dipisahkannya. Sehingga Delhi itu jadi sultan sendiri. Harusnya satu memang itu. Tadi dia di bawah kerajaan Siak. Gitu. Itu yang saya baca di Istana Siak. Dan ketika itu Eropa sedang adanya reformasi, kebebasan itu kan. Jadi kalau Belanda sudah menguasai Jawa, Sumatera kan rebutan mereka. Masuklah di situ Gujir Amerika untuk nanam karet, untuk ban mobil dan ngambil minyak. Minyak Riau. Minyak di Siak. Ya. Kampar kan. Nah makanya setelah Belanda kalah kan yang masuk Caltex. BPM, British Petroleum di Palembang kan. Nah kemudian masuk pula di sana selain minyak, getah untuk ban, tembakau. Sudah mulai orang Eropa itu menghisap cerutu. Tembakau Delhi. Cuma yang saya heran, orang Eropa yang tanahnya jauh dari kita, bersalju-salju, kok lebih pintar pula dia tentang tanaman kita. Dia pula lebih tahu tentang menanam karet yang bagus. Kacau juga kita. Ya. Oke, Pak Raja. Oke, memang semua pertelingkahan kalau kita lihat daripada awal-awal apalagi dari Rio kan abad ke-17-18 itu, 19 juga sampai menjelang Perang Dunia Pertama, Kedua dan seterusnya, memang hegemoni ya. Ujung-ujungnya penguasaan ekonomi yang menjadi perhitungan apa namanya? Itulah berbagai-bagai kancah permainan tangan-tangan kolonial ini
dengan berbagai yang mereka praktekkan, termasuk memecah belah tadi. Memang penemuan teknologi inilah yang kemudian memang Eropa ini piawai, kita akui memang ia piawai dalam bidang manajemen. Belanda terutama teknologi dia kuasai, dan kita belum banyak tersentuh dengan teknologi itu, di mana penguasaan bahan-bahan ini seluruhnya dari bahan-bahan mentah ini, seperti terakhir sampai akhirnya minyak permainan Amerika sebagainya itu, yang kemudian di mana penguasa lokal ini mereka manfaatkan untuk itu tadi terjadi juga adanya divide itu, mereka adu domba, mereka buat permasalahan hingga berkeliling sama sendiri, akhirnya mereka yang menguasai sumber-sumber alam itu. Sampai ke abad-abad sekarang ini mungkin hal itu ya keberlangsungannya adalah hanya berganti daripada berganti modus saja. Betul Pak Raja, hanya berganti berubah modus teknologinya, tapi strateginya tetap sama. Ya, yang disebut dengan Daud Yusuf dulu adalah teknostruktur. Mereka menguasai teknologi, terus kita dibuatnya tergantung. Barulah dia bermain. Sebagai contoh, ketika Belanda mau masuk ke Indonesia lewat Melaka, Melaka dikuasai oleh Portugis. Ya, waktu itu dia menerapkan navigasi lewat tembak kalau nggak bayar. Nah, ada seorang pelaut, orang Arab, yang pernah bekerja dengan armada Inggris. Dia dapat peta Lautan Hindia. Sehingga Belanda, ya, Cornelis de Houtman itu tidak lewat Selat Malaka, tapi lewat Lautan Hindia. Baru dia masuk ke Banten. Di Banten waktu itu, Banten itu sedang bermusuhan dengan Inggris di Selat Malaka. Belanda bawa meriam, aku kasih kau meriam, kasih aku rempah. Ya, jadi perdagangan senjata itu sudah sejak dulu. Sama dengan narkoba. Narkoba itu sudah digunakan Inggris untuk menjajah Cina. Cina, ya pernah candu. Nah, sekarang Cina yang jual candu ke kita. Sejarah berulang-ulang begitu saja. Apa namanya? Memang sebentar Pak Raja, pertanyaan. Apakah kerajaan Siak itu pernah jadi bagian kekuasaan atau penaklukan dari Linggaria, Pak Raja? Kerajaan Siak berdiri sendiri, ya. Berdiri sendiri, ya. Di luar, kemudian dia begini, kelanjutan daripada Melaka ini kan kalau kita lihat daripada kesejarahannya, sumber-sumbernya, kemudian dilihat di mana Raja Kecil ini mengklaim klaim Johor, ya. Johor itu ya setelah Sultan Mahmud Shah mangkat di Julang itu, di mana ia tidak menurunkan satu zuriat, ya. Dia tidak punya anak semasa dibunuh oleh Laksmana itu, sehingga menurut pegangan adat istiadat Melayu lama itu, maka naiklah bendahara mengisi kekosongan jabatan sultan ini. Karena dalam sendi adat itu tidak boleh lepas 3 jabatan ini dalam wujud kerajaan ini. Tak boleh 3 jabatan itu, ya. Yang namanya 1 sultan, bendahara, temenggung. Ini ibaratkan berada dalam satu nafas, ya. Karena disinilah pelapis-pelapisnya. Jika temenggung bendahara putus zuriatnya, itu temenggung menjadi bendahara. Dan temenggung ini bisa anaknya bisa dan menduduki jabatan temenggung. Kalau temenggung tidak putus zuriat temenggung ini Indra Bungsu. Raja Indra Bungsu itu menjadi temenggung. Jadi 3 jabatan ini tidak boleh hilang dalam kelembagaan institusi kesultanan sultan ini. Maka itulah tadi putus zuriat Sultan Mahmud Shah ini, maka naiklah bendahara Abdul Jalil itu mengisi kekosongan sultan. Sementara Clement beberapa dekade kemudian daripada Raja Kecil
itu mengklaim bahwa ia zuriat daripada Sultan Mahmud. Sewaktu Sultan Mahmud dibunuh, kiranya ia memiliki seorang apa yang istilahnya gundik. Gundik itu istri yang dinikahi, tetapi tidak gundik tidak menurunkan putra mahkota. Gundik itu ya dia itulah tadi. Kemudian mengklaim bahwa ia sudah Sultan Mahmud. Dan inilah kemudian terjadi perebutan tahta ini, tahta Johor. Ya, tahta Johor penerus kerajaan Melaka ini. Disebut penerus ya. Dengan antara Raja Kecil dengan bendahara tadi. Dengan pihak bendahara tadi. Ya. Kemudian akhirnya Sultan Sulaiman, Sultan Abdul Jalil itu kemudian dibunuh oleh Nahoda Sekam atas perintah Raja Kecil, karena ia dikembalikan ke kedudukan bendahara, tetapi ia berupaya mengukuhkan posisi kesultanannya sebagai di Pahang. Jadi Raja Kecil ini untuk meredam upaya-upaya ini, ia memerintahkan kepada Nahoda Sekam ini untuk melenyapkan Sultan Abdul Jalil ini. Dengan demikian, putra ataupun anak-anak dari Sultan Abdul Jalil ini merasa ada ketidakpuasan, tidak senang karena ayahnya dibunuh. Kemudian ia menuntut bela, kemudian mengundang bantuan dari pihak opu-opu dari Bugis yang mengembara dari yang telah di perairan di Riau. Mereka sudah boleh dikatakan juga sempat ke Siak, sudah bersahabat ke Jambi, Palembang, kemudian mereka sampai ke Kamboja, sampai kemana opu-opu 5 bersaudara ini, di mana mereka menguasai militer. Kemudian inilah yang diminta bantuan oleh putra ataupun putra-putra Raja Sulaiman ini, putra-putra Raja Abdul Jalil, sehingga kemudian terjadi peperangan beberapa kali. Kemudian akhirnya peperangan ini dapat disudahi, di mana Raja Kecil menyingkirkan diri ataupun membentuk kerajaannya sendiri di Siak. Sultan Siak yang pertama itu Raja Kecil. Dan pada era Sultan Sulaiman Baru Alam Shah itu Sultan Riau, Lingga, Johor dan Pahang yang pertama. Di satu era memang, satu masa. Berarti sebentar Pak Raja, berarti keturunan daripada raja-raja Lingga Riau itu bukan dari Raja Mahmud Shah ya, berarti bukan ya? Begini ya. Memang bukan keturunan langsung, tetapi 3 posisi penting ini, Sultan, bendahara maupun temenggung di dalam institusi ini adalah dari satu jalur ya, daripada karena tidak lari itu. Pak Sultan itu adiknya atau dia tetap daripada awalnya ya, kalau di dalam regalia, di dalam suatu legitimasi peralatan ataupun alat-alat kebesaran yang dituangkan di dalam regalia itu, asal raja itu asal yang dari Melaka ya, dan regalia inilah yang pernah menjadi perebutan ya di dalam pertelingkahan perebutan kekuasaan. Jadi memang temenggung atau bendahara atau sultan ini satu garis ya, masih satu nasab ya. Nasab ya. Satu nasab daripada, kalau disebut tuh daripada yang mitologinya kan daripada Sultan Iskandar, Zulkarnain itu yang tertuang di dalam legitimasi alat kebesaran itu. Dan inilah kenapa disebut Riau sebagai pengemban, Riau Lingga sebagai pengemban atau penerus kerajaan Melaka. Karena alat kebesaran mulai dari Melaka itu, dari Singapura bahkan abad ke-11 itu bentuk kerajaan Melaka. Kemudian kerajaan Melaka runtuh, kemudian alat kebesaran ini terus berada di Riau dan berkedudukan di Pulau Penyengat. Engku Putri sangat dikenal sebagai pemegang alat regalia tadi, itu berkedudukan di Pulau Penyengat. Jadi maka itulah disebut dia penerus, dia pengemban kerajaan Melaka. Memang terjadi perebutan antara Siak dengan pihak Sleman, Siak dengan Johor, dengan pihak bendahara tadi. Tapi kalau disebut dia bukan daripada keturunan Sultan Mahmud Shah, ya, dia karena Sultan Mahmud tidak punya anak, tidak ada dia gimana ya, meninggal masih kontroversi ya.
masih kontroversi. Masih kontroversi. Kemudian maka itulah tidak ada pengganti. Kalau dikatakan Sultan Sia itu atau Raja Kecil, dia belum lahir pada Sultan Mahmud, lahir pada waktu Sultan Mahmud Mangkat, dia belum lahir. Kekosongan jabatan inilah yang diisi oleh almarhum Sultan Abdul Jalil sebagai bendahara, di mana ialah yang seharusnya mengganti posisi ataupun mengisi kekosongan jabatan Sultan itu. Oke. Mengenai tiga serangkai tadi, itu dalam sistem politik di Eropa kan Yunani itu dikenal dengan triumvirat. Triumvirat. Nah, komposisinya beda-beda. Nah, tapi kalau ini komposisinya kelihatannya agak-agak mendekati seperti teorinya Pak Babih Ridwan Saidi. Bahwa di pesisir di pulau-pulau itu yang berkuasa sebenarnya pedagang. Tapi kemudian dia mencari legitimasi. Pedagang kan nggak mau terlibat langsung juga. Perilaku pedagang, dia tidak mau terlibat langsung. Untuk ngatur orang dia angkatlah di raja. Dia urusan bisnis. Nah, kalau di Jepang itu kaisar itu. Baru untuk pemerintahan itu shogun. Nah, jadi ada yang pegang uang, bendahara, ada yang pegang politik, menggu. Raja didudukkan di tengah. Player, dia pemain aman. Nah, tapi ketiga-tiganya ini tidak akan ada legitimasi kalau tidak ada raja. Itu kan bagaikan mahkota yang menjadi simbol kedaulatan. Sehingga anak kecil 12 tahun pun harus diangkat. Harus diangkat. Harus garis kerajaan. Dan di situ pula kenapa Diponegoro menolak jadi raja, karena dia merasa anak selir. Nah, dia tetap akan tidak diakui. Oleh sebab itu dia buat kerajaan baru. Yang tidak berdasarkan garis keturunan. Dia mendirikan negara Islam. Kenalan dengan Kiai Mojo. Nah, tapi belakangan pecah. Nah, kelihatannya mengenai yang tidak ada keturunan ini sama kisahnya dengan Raja Siak ya, Pak Raja ya. Karena Raja Siak itu yang terakhir itu kan nggak punya anak dia. Ya beralih intereknum dia kan beralih kepada nasab sebelah ini ya, sebelah Tuan Said ya. Kemudian dia serahkanlah tahta itu ke Republik kepada menantunya. Dan diangkat jadi PNS golongan 2. Dia pensiun PNS golongan 2 itu Raja Siak itu. Cara hidupnya. Padahal royalti yang diperoleh dari tanah dia, dari perkebunan dan minyak. Biasa. Bolehlah kita dalam reformasi ini kita bicara ke sana ya nanti ya. Ya, kita insya kita bicara. Kita pun sebenarnya semangat ini kan kita ya wajar. Kita harus menyuarakan ini. Lebih baik. Ya. Karena Obama mengatakan dalam pidatonya, kalau kita menutupi kebenaran, justru kita akan kehilangan peluang untuk lebih baik. Nah, kita harus mengatakan yang disebut dengan 4C, keterampilan abad 21. Harus dimulai dengan critical thinking, berpikir kritis. Apakah sudah benar dengan sistem yang sekarang? There must be something wrong. Kalau selama ini tidak efektif, mungkin ada yang salah. Jangan kita pertahankan yang sudah tidak bermanfaat. Ya. Baru setelah critical thinking, kreatif kita buat yang baru. Bukan berarti kalau kita buat baru dan kritik kita ingin NKRI bubar, enggak, kita ingin justru NKRI harga mati itu harus ditafsirkan dengan keterbukaan tadi. Jadi jangan NKRI dengan mempertahankan yang sudah kuno. Yang sudah betul. Sekarang ini kalau NKRI semua ini langsung bantai, nggak bisa begitu. Nggak bisa langsung diklaim. NKRI harga mati itu dalam arti harga mati itu sejahteranya harus harga mati, gitu. Keadilannya harus harga mati. Keadilan. Dia tidak terbuka sekarang, tak bisa lagi kita. Membuat Jakarta sebagai pengganti Batavia, jangan. Nah ini boleh. Saya tidak punya suku asli, bapakku Karo, mamaku Jawa, jadi aku nasihat. Jadi harga mati itu berarti adalah harus kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tapi jangan pula seperti ekstremis, harga mati itu ditafsirkan juga untuk menjajah, tidak. Ya. Nah, jadi mulai kita harus berpikir dengan paradigma baru, the new paradigm. Iya, apa nih? Ya, sedang semua juga kita semangat apa ya? Bukan kembali, walaupun ada nilai lokal wisdom, ya, bukan berarti mengambil yang lama langsung begitu, tapi sesuai dengan keadaan zaman ya. Iya, betul. Menyesuaikan semangat keadaan zaman ya. Sebab itu dikatakan Islam adalah agama akhir zaman karena hukum-hukumnya itu bisa digunakan di zaman yang bagaimanapun. Kalau kita tafsir kuno, justru Islam itu akan tenggelam. Sama dengan NKRI ini. Kalau NKRI ingin bertahan, harus ditafsirkan dengan nilai-nilai baru, kebaruan. Misal kepemerataan, penghargaan daerah. Harus ya. NKRI itu jangan ditafsirkan dengan kalau beda bantai, nggak bisa begitu. NKRI itu harus ditafsirkan sebagai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat itu termasuk di Jawa dan di luar Jawa. Mumpung saya masih 68 tahun, nanti meninggal sudah bagus lah ini. Insya Allah. Semangat ini, ya semangat. Karena memang, ya. Makanya kita hadirkan Melayu nanti dalam tataran nasional. Ya. Adinda mengatakan. Bukan sekedar bahasanya ya. Bukan tidak cukup. Tapi itu tadi kehadiran ya seperti sejarah. Yang sempat disinggung, sejarah dalam kemasan sejarah nasional yang dibakukan itu, yang diapakan kan ya minim sekali membicarakan tentang, dan ini kerugian, bukan kerugian kita, kasihan generasi ini. Generasi ini bahkan tidak mengenal. Mereka tidak menjawab, tidak terjawab tidak ada di dalam memori mereka tuh. Kalau kita takut sama sejarah, kita tidak akan dapat manfaat dari sejarah. Ya, betul, sejarah. Nah, kearifan. Nilai. Saya penulis modul bela negara, Pak Raja, dari Dewan Ketahanan Nasional. Saya selalu menekankan bahwa kearifan lokal itu juga harus disertai dengan mengungkap keunggulan lokal. Kita sudah punya kelebihan, keunggulan. Keunggulan lokal ini tidak kita manfaatkan, malah kita tutupi dengan rasa takut. Rasa takut. Ya, ketakutan terhadap daerah itu sudah harus dihapuskan. Ya, tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana membuat supaya sejarah daerah itu berkontribusi terhadap pengembangan NKRI ke depan. Sama waktu kemarin kita singgung, kalau kita kembali singgung memperjuangkan Raja Haji Fisabilillah. Kalau orang membuka lembaran sejarah di timur, sebelah timur ini, sebelah Sumatera, kan orang melihat Raja Haji, mungkin mereka kaget, terkuak bagaimana perjuangannya, bagaimana itu memperjuangkannya sebagai sejarah, sebagai pahlawan nasional, itu proses 10 tahun berjuang. Dan kita kan takut-takut, macam ada perasaan takut atau tidak lega, tidak memberikan akhirnya perjuangan yang cukup tidak kenal lelah, itu 10 tahun memperjuangkan Raja Haji sebagai pahlawan nasional. Harus. Cuma tadi kita juga yang membahas, nama lebih niat kita adalah NKRI tetap bersatu. Bukan dengan niat bagaimana sejarah ini mengungkit untuk berpisah, itu nggak boleh. Nah, tapi kita ingin mengoreksi supaya pusat menganggap kita setara. Setara. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sejarah ini? Nah, kita lupa, tidak pernah diungkap. Padahal Adinda pernah mengungkapkan bahwa kerajaan Riau Lingga itu sudah berbisnis dengan Perancis. Ya kan? Berbisnis dengan Perancis. Berbisnis kapal-kapal Perancis itu Perancis dari kapal-kapal Belgia, udahlah kalau yang lain negara Eropa umumnya kan. Itu kan globalisasi sudah sejak dulu sebenarnya. Seperti Pak Raja mengatakan, cuma warnanya berbeda. Warna beda ya. Lagunya beda. Kalau dulu lagu dangdut, sekarang dangdut koplo, ya kan? Tapi tetap saja yang namanya penguasaan ekonomi baru didatangi dengan tentara.
strateginya sama. Mhm. Dan tetap saja yang namanya globalisasi itu adalah ada imperium, ya, Mhm. hegemoni negara Ya. tertentu untuk menguasai dunia. Mhm. Jadi omong kosong kalau negara-negara mantan penjajah itu mau ikhlas diri, nggak mungkin, ya. Mhm. Nah, karena teknologi dia pegang. Ya, teknologi. Kalau jual karet 1 ton, pulang jadi ban Bridgestone harganya lipat. Harganya. Nah, makanya bodoh itu mahal. Nah, sekarang kita produksi tenaga kerja kita hanya diproduksi untuk menjadi tenaga kerja perusahaan asing. Tidak, juga harus jadi penemu. Mhm. Kita tidak teknostruktur tadi Ya. ketergantungan. Saya sedih begitu banyak sejarah yang bisa kita ungkap tentang peran sejarah Melayu yang bisa dikontribusikan kepada pengembangan NKRI. Kita harus niatnya ke sana ya Pak Raja ya. Iya betul. Ya. Karena zaman terbuka seperti demi ini. NKRI. Iya, itu memang sudah menjadi kita sudah sepakati itu. Itu pelajari coba ya. Pemerintahannya bagaimana, kenapa dulu Lingga itu berpusatnya di Lingga, tidak di Riau Daratan. Kenapa di Pulau Penyengat, tidak di Tanjung Pinang. Kan? Nah, kemudian kenapa triumviratnya 3 tadi. Jangan dilihat dari kekuasaannya, perannya dalam pembangunan. Ternyata kan sekarang Menteri Sri Mulyani yang sering dipanggil kan Menteri Keuangan. Ya kan? Menteri Politik, Polhukam. Si Mahfud MD. Ya tadi kalau kita kembali sebut peran ya. Dalam saya juga sebenarnya mengenai sejarah ini cukup karena dulunya memang mendampingi ataupun menemani para kandidat-kandidat doktor yang mengkaji tentang Pulau Penyengat dan sejarah sendiri. Inilah timbul minat saya dalam diskusi-diskusi yang mereka buat, itu kan telah yang mereka adakan. Kemudian saya sempat juga mengikuti program merekod ataupun mencatat merekam kesan sejarah abad 18 di Pulau Penyengat. Saya langsung ikut. Dari sini saya banyak mempelajari kesejarahan ini. Sebagaimana pernah juga menjadi bahan-bahan diskusi itu. Kenapa di Pulau Penyengat? Pulau yang sekecil itu mengendalikan wilayah yang demikian kalau sekarang cukup luas membentang daripada bahkan dari pesisir Indragiri sampai sampai ke Siantan, sampai ke Laut Cina Selatan itu. Kan cukup wilayah yang cukup luas ya. Dan pusat kendali pemerintah itu di pulau yang begitu kecil, Pulau Penyengat. Ini menjadi diskusi dan pertanyaan juga. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, apalah Singapura yang begitu kecil di tengah negara ASEAN, tetapi perannya yang begitu hebat ya. Singapura. Dan saya ingin juga, mungkin Pak Raja sudah punya bahannya, bagaimana seperti apa strategi Kerajaan Lingga yang lokasinya, wilayahnya itu terpecah-pecah di pulau-pulau. Lingga, Tanjung Pinang, Penyengat, ada sebagian di Riau. Bagaimana strategi Hankamnasnya? Ini perlu kita ungkit. Ya kan, kita kan daerah maritim gimana armadanya? Kalau kita pernah cerita Hang Tuah dan Hang Jebat sebagai armada kan? Nah, dan ternyata Mojopahit juga dia menggunakan armada laut juga. Kekuatan maritim aja. Bagaimana kekuatan maritim yang dilakukan dulu? Coba, dia mengendalikan dari Lingga yang jauh. Jauh kan? Tapi dia bisa menguasai sampai ke Riau Daratan sebagian, Penyengat, dan Tanjung Pinang. Jangan? Ambas ya. Memang sistem ataupun itu kesan-kesan daripada keberhasilan kita sebut Melaka sebagai kekuatan maritim, di mana kesetiaan kejayaan Melaka itu dapat menguasai
wilayahnya, ini berkesan juga kalau kita lihat dalam kelanjutannya ini. Satu, kesetiaan daripada warganya, ya, para itu memang satu nilai kesetiaan itu. Kemudian tak lepas juga satu Islam, ya. Karena memang Islam sudah menjadi sebagai pengikat, ya. Pengikat. Ini menarik ini. Bagaimana agama menjadi pengikat kerajaan-kerajaan kepulauan yang nanti kita cari. Ya, insya Allah nanti kita karena memang kekuasaan ini kan suatu wilayah sampai ke mana, ke Laut Cina Selatan, cukup jauh, malah dekat dengan perairan Kalimantan Barat, tapi mengaku setia wilayah tunduk takluk di bawah Riau Lingga. Karena memang sistem itu, kalau kita lihat misalnya dalam eksistensi kerajaan Riau, di mana peran yang di Pertuan Muda, Raja Daeng Kamboja, Raja Haji sendiri, ya, dengan kekuatan militernya itu, memang daerah-daerah ini terlindungi, merasa terayomi, terlindungi oleh kerajaan pusat ini. Mereka memberikan nilai dan strategi ini kalau kita memang perlu kajian yang lebih tajam lagi, saya rasa. Tapi ya, menarik. Kalau ada pertanyaan ini, Pak Raja, ketika dilihat dari warna dan bentuk benderanya itu loh, warna merah dan bulan dan bintang itu kan mirip dengan dinasti Utsmani itu di Turki itu. Itu gimana nggak sih ini? Saya rasa kuat sekali emosionalnya kepada Turki Utsmani itu, sehingga benderanya pun bahkan mirip sekali dengan bendera Turki Utsmani itu. Mirip sekali, ya? Bahkan saat akhir itu hubungan diplomatik untuk memulihkan Riau Lingga ini dari tangan itu setelah dihapuskan dalam peta politik Belanda ini, sultannya dimakzulkan. Kemudian kerajaan Riau Lingga dihapus oleh kerajaan Belanda. Ini melakukan hubungan diplomatik ke Turki, langsung ke Turki. Saya rasa Turki juga kalau itu daripada jaringan ulama ataupun Nusantara ini, kan Turki menjadi sandaran. Betul. Dari Aceh sampai ke kerajaan khusus itu kan Turki menjadi, walaupun ada beberapa ungkapan daripada peran cuma sayangnya Turki Utsmani akhirnya runtuh oleh Kemal Atatürk itu, sehingga tidak, ya. Tapi yang jelas Pak Raja, ya, Turki itu seperti disampaikan oleh Pak Raja dan Adinda tadi, dia mensuplai, membackup semua negara-negara Islam. Ya, betul. Dan salah satu meriam yang terbaik itu adalah produksi Turki. Oh, itu. Meriam Turki, mereka mengatakan meriam Turki. Tenho aja pakai meriam Turki itu. Meriam yang mungkin jangkauan tembaknya, daya hancur. Daya hantamnya lebih jago. Terbaik. Ya. Meriam Turki istilahnya. Al-Fatih itu kan siapa ya dapat apa? Nah, itu sebabnya Diponegoro ketika dia setelah mau kalah, dia berusaha untuk naik haji. Setelah dia ditangkap, minta izin naik haji, tapi nggak diizinkan karena ditakutkan kalau dia naik haji dia akan ketemu dengan utusan Ottoman, Utsmani. Iya. Nah, itu kalau sudah disuplai dari sana pasukan komandonya, habis Belanda kan. Berarti kerajaan di Malaka, Johor, Riau Lingga itu dapat support senjata dari Turki juga, itu nggak? Di antaranya. Ya. Saya rasa punya apa? Bahkan Turki itu ada kabarnya, Turki itu mengirimkan orang-orang yang berkebolehan di berbagai bidang itu mengirim ke kerajaan-kerajaan Nusantara ini. Walaupun hal itu perlu lagi karena kita kalau sebagai asumsi selidiki lah ya. Sejarah itu menarik sekali. Karena itu kan dia sudah mengirimkan expert. Tenaga ulama, tenaga ahli strategi. Seperti ulama-ulama itu juga saya rasa
kalau kita lihat mereka bukan saja setakat ulama, tapi orang-orang yang memang punya keahlian, ya. Saya tidak keahlian dalam bidang perobatan, dalam bidang perobatan, ya, dalam bidang tabib dan sebagainya, ya. Itu kan Islam, kebudayaan Islam itu lebih penemuannya malah dari Islam. Iya. Kalau pembahasan sebelumnya kan Pak Raja dengan Adinda pernah bahas itu bahwa orang yang dijadikan penguasa di daerah, di wilayah cabang itu adalah pemimpin agama sekaligus apa namanya? Ada jabatannya itu. Ini pertemuan yang lalu itu saya dengar itu. Jadi dia merangkap. Jadi sistem pemerintahan Islam lah. Jadi dia merangkap. Yang menikahkan apa namanya kalau yang jadi di sana di Riau itu kalau orang menikahkan lebih mau ke dia daripada ke KUA. Apa namanya? Jabatannya ada itu. Jabatannya lupa bahasa ini. Ya, jabatan itu pertemuan yang lalu saya. Jadi lebih dihargai ya mereka dari KUA. KUA hanya nyatat. Ya. Dia tidak merasa puas kalau dinikahkan tidak oleh tokoh lain. Tokoh ini dulu jabatannya zaman Kerajaan Lingga adalah sebagai Raja Perwakilan. Lupa apa namanya. Mufti ya apa segala? Mufti ya, mufti. Mufti. Itu mufti yang sekarang. Sekarang ya. Minggu lalu itu ada. Pertemuan yang lalu saya lupa. Oh iya. Pernah dibahas tentang Mandah ya. Daerah Mandah. Mandah itu kan Mandah itu adalah kalau sama orang-orang kuli kontrak di Medan namanya Mandah itu berpindah sementara. Mandah. Pindah sementara. Akhirnya jadi nama tempat ya Pak Raja ya di Indragiri. Di Indragiri itu Mandah, Kuala Mandah ya. Mandah ya. Nah itu katanya bahasa Perancis pula apa nggak tahu saya. Nah pertemuan yang lalu ada itu jabatannya orang lebih mau. Indragiri termasuk kekuasaan dari Riau Lingga juga ya, berarti? Di dalam karena titik koordinat yang pernah tercatat Kerajaan Riau Lingga bersama pihak Hindia Belanda itu termasuk Kuala Mandah, Igal, Gaung, sebagian Indragiri itu, termasuk Pulau Kijang, Retih itu. Bahkan kalau kita lihat ada garis-garis disebut istilah garis lurusnya sampai ke Pulau Berhala. Sampai ke Laut Cina Selatan itu bertokong-tokong Pulau Tujuh itu tercatat dengan dengan koordinatnya sekali. Letak titik koordinat itu wilayah Kerajaan Riau Lingga. Coba seluas itu dan dia meliputi lautan luas, lautan bebas. Bagaimana armadanya, seberapa besar kapalnya. Kan nggak bisa hanya korvet kalau daerah-daerah ombaknya besar. Itu harus paling nggak destroyer gitu ya. Itu harus kita selidiki juga bagaimana armada sampai bisa begitu, berapa banyak masukannya. Kerajaan kecil Lingga ini. Nah, tapi kecilkan, jangan. Memang ya. Nah, Adinda, saran saya ya. Kalau satu saat kita bahas lanjutan tentang Kerajaan Lingga, sepertinya belum puas kita ini. Masih banyak, Bro. Raja, ya. Tolong screen ini dibelah. Atau paling tidak Pak Raja kita fasilitasi background belakangnya ada gambar peta. Oh, jadi bisa. Oh ya. Nah, jadi Pak Raja bisa berdiri tunjuk. Saya bisa terbayangkan. Iya. Luas. Coba sekarang saja berapa hari dari Batam ke Lingga? Perlu Batam ke Lingga perlu 4-5 jam dengan ferry laju, fast ferry ya. Kalau kapal kecil? Kapal kecil bisa sehari semalam. Kapal lama sehari semalam. Kapal bisa seharian semalam. Hari semalam coba. Ya. Bayangkan zaman dulu yang mengandalkan dengan dayung atau layar. Ya. Dan ombaknya besar kalau ke sana itu. Nah, berarti kan kapalnya besar. Iya. Nah, apakah Kerajaan Lingga itu buat kapal besar atau dia impor? Misalkan atau dari mana? Coba kita bahas nanti ya, kita cari informasinya.
Memang kapal-kapal relatif tidak besar lagi semasa karena Belanda membatasi tonase kapal itu besar sekian. Kalau melewati yang dibenarkan Belanda ambil. Oh gitu. Sampai kepakaran membuat kapal dari Asahan itu, batu bara Asahan itu kan terkenal, itu Pulang Ligi itu kapal Asahan itu. Jadi Pak di Asahan terkenal kapal komando Raja Haji itu. Itu kapal yang hadiah dari penguasa Sultan Asahan kepada Raja Haji Fisabilillah. Oh, itu. Dan kepakaran itu kan tidak muncul lagi kan, karena itu tadi sistemnya membatasi tonase. Dan kalau kita lihat itu bukan jadi komunikasi ya. Mungkin sini banyak bukan setakat kearifan lokal ataupun ya mungkin yang tidak terungkap bagaimana mereka dengan cepat bisa menyampaikan message ataupun komunikasi kan. Kalau kita lihat itu punya mungkin kalau sekarang ini ya itulah tadi. Memang kalau Hang Nadim itu, kalau kita Hang Nadim itu dia menggunakan helang sebagai apa, membawa surat membawa itu. Tapi juga dalam terakhir juga karena dari segi kebatinan. Jadi apa, mereka kalau sekarang orang menyebutnya telepati, berkomunikasi secara batin ya. Dan tingkat akuratnya itu barangkali tidak ada lagi, tidak terapa lagi. Orang sekarang tidak lagi menggunakan mendalami itu. Ya. Dalamnya. Karena banyak cerita mikir tentang duit jadi hilang. Ya. Pak Raja. Iya. Walaupun belum tutup, saya ingin menanyakan. Tolong ceritakan kisah runtuhnya Kerajaan Lingga ini. Siapa raja terakhirnya? Apa penyebab runtuh? Ya. Jadi itu. Oke, singkat ya. Terakhir nih sebelum kita tutup. Sultan Kerajaan Riau Lingga terakhir ada Sultan Abdurrahman Al-Muazzam Shah. Di sini juga apakah karena ini ya terjadi juga terjadi sultan yang wafat sebelumnya itu tidak menurunkan, tidak ada turunan ya. Banyak ya, termasuk Siak raja-raja Melayu terakhir itu ya. Sehingga 2 tahun Riau Lingga kosongan jabatan sultan ini karena yang dipertuan muda. Nah, Temenggung sudah tidak begitu karena ada promosi jabatan yang dipertuan muda. Ini semacam melaksanakan pentadbiran, melaksanakan eksekutif lah ya. Eksekutif, pelaksana pemerintahan ya, melaksanakan dia yang punya wewenang. Akhirnya sedangkan sultan yang berkedudukan di Lingga ini Sultan Sulaiman Badru Alam Shah kedua wafat, dia tidak punya anak. Tidak punya anak, jadi terjadi jabatan kosong ini. Anaknya ada anak perempuan namanya Teku Embung Fatimah yang bersuamikan yang dipertuan muda Riau ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi ya akibat jauh daripada Traktat London yang dibuat oleh Inggris dan Belanda ini implikasinya ke sini juga, ke suksesi seterusnya ini, Sultan terakhir ini, sehingga kemudian beralihlah daripada dinasti bendahara tadi kepada anak daripada Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, menjadi dilantik menjadi Sultan Lingga Riau Lingga, karena kemudian Sultan Abdurrahman Al-Muazzam Shah ini dia dilantik tahun 1886 kalau saya tidak silap ya, 86 begitulah. Kemudian tahun 1900 persis tahun 1900 ia memindahkan pusatnya dari Lingga ke Penyengat. Oh, tidak di Lingga lagi. Tidak di Lingga lagi. Sultan terakhir menduduki, menjadikan Pulau Penyengat sebagai kedudukan resmi Sultan Riau Lingga terakhir. Sultan Van Riau Lingga dalam sebutan itu. Kemudian Sultan Abdul Rahman ini
seorang tokoh yang keras, ya, artinya membangkang Belanda ini. Dia tidak mau dan pada abad-abad ini terbentuknya Rusia Club, ya, kaum intelektual itu bangkit. Bahkan kalau dari jejak-jejak yang mereka buat itu, Renaissance yang terjadi di Eropa ini pernah terjadi di Pulau Tinggal dengan mereka menghasilkan beragam karya, menerjemahkan berbagai bidang pengetahuan, ya, buku-buku diterbitkan, mendirikan perpustakaan, mendirikan percetakan segala macam. Inilah kaum Frieser Group ini yang membacking kuat Sultan Abdul Rahman Al-Muazzam Shah, sehingga ia tokoh yang keras membangkang Belanda. Dia tidak mau menaikkan bendera Belanda di istana maupun kapal-kapalnya. Ini mendapat peringatan keras dari Gubernur Jenderal di Batavia bahkan. Kemudian terakhir ia tidak mau menandatangani kontrak politik yang diajukan oleh Belanda. Walaupun didesak dengan berbagai dengan berbagai helah lah kan, dibawa ke tempat-tempat yang tempat-tempat yang melengahkan, tetapi backingan kuat ini. Dua tokoh yang terkenal ini, Raja Ali Kelana. Ini tokoh yang betul-betul karena ia kemudian di Turki Utsmani, ya, Raja Ali Kelana setelah dia dibekal, dia menjadi diplomat yang dikirim ke Turki. Kemudian Raja Khalid Hitam itu dikirim ke Tokyo, Jepang, dalam urusan kerajaan Diaulingga yang dihapuskan oleh Belanda. Itulah tadi, oleh karena pembangkangannya ini, dia tidak mau, akhirnya kontrak politik itu dia tidak mau tanda tangan karena sangat ibaratkan sangat kontrak politik yang menekan ia sebagai sultan itu. Merugikan. Semakin dikecilkan oleh percaturan ini. Jadi oleh karena itu setelah terakhir itu akhirnya dia dimakzulkan, dipecat Belanda. Kemudian oleh karena gerakan-gerakan keras lagi daripada mengirim diplomatnya ke Turki, ke Jepang, sebagaimana ke Tokyo, akhirnya Belanda membuat satu menghapuskan, ya, kerajaan Diaulingga dihapuskan sehingga digantikan oleh kedudukan residen saja di Tanjung Pinang. Pertanyaan Pak Raja, sejak kapan Belanda, kan dulu Belanda hanya di Jawa, sejak kapan Belanda mulai menguasai Lingga ini? Nah kan sebenarnya tadinya kan independen, ya, merdeka, negara merdeka, ya. Merdeka. Ada dua fase, ya. Dua fase sebenarnya. Pertama sejak kekalahan Raja Haji. Raja Haji Fisabilillah tahun 1783. Juni. Di Belanda. Belanda tidak menguasai sepenuhnya, tapi berada di bawah bayang-bayang kekuasaan mereka. Itu tidak sepenuhnya. Kemudian setelah digantikan Inggris, ya, Belanda ini sudah angkat kaki. 1795 Inggris sudah mengembalikan de facto ini. Oleh karena kemudian terjadi kekalahan Napoleon di Belgia itu, kemudian Inggris, Belanda kan dengan mudah lah, ya, akhirnya ditukarnya itu, dia runding ya, seperti tadi, untung ruginya dia runding, ditukarnya lah Belanda dengan Inggris ini, wilayah-wilayah ini, ya. Bengkulu yang masih dikuasai Inggris diserahkan kepada Belanda. Kemudian Melaka yang dikuasai Belanda diserahkan ke Inggris. Riau semua daerah diberikan kepada Inggris. Semua kepulauan diberikan kepada Belanda. Kepada Belanda, seperti itulah kira-kira. Itulah Raffles tidak setuju sebenarnya. Karena dia bilang Bengkulu itu punya potensi yang besar. Tapi ya karena Lord Minto mengatakan Menteri kita kepada Belanda yang membackup Prancis, Inggris melawan Prancis. Kan? Sudah kita serahkan semua kontinental untuk Inggris, termasuk Melaka, semua Nusantara kepada Belanda. Nah, kemudian Raffles minta Singapura. Perdikan kecil. Jadilah ini nanti satu saat menjadi awal dari pembelotan Singapura dari kerajaan Malaysia.
Ketika Malaysia menjadi ya, setahun kemudian Singapura declare merdeka sendiri. merdeka sendiri. Tapi Malaysia tidak berani berkutik karena di belakang Di Singapura belakang Singapura kuasa yang lebih besar lagi yang empat pemain kan. negeri kita ini dibagi-bagi sama orang. Itu. Suka dia. aja sama orang. Tapi kalau tapi kalau kesadaran itu ya artinya tidak mudah juga, nanti kita paling tidak menyadari bahwa karena batas ini juga kalau kita kalau kita lihat ada satu apa ya, lokal apa, kalau bukan lokal lah, ini faktor alamiah betul ini. Ini bisa bermain, bisa menentukan. Tapi mungkin kalau kita lihat fasenya itu selalu bermain berapa pada 100 tahun, seabad ini terjadi. Tapi alam memainkan peranannya. Tapi kalau kita lihat daripada kita harus mengerti dan menyadari betul bahwa beginilah kejadiannya tadi seperti tadi. Tak mudah. Ada campur tangan. Jangan tidak tahu, semua pukul tak tahu sama sekali, tak ambil tahu, tapi tahu istilahnya. Siklus itu selalu terjadi ya. Baik. Ya. Baik. Dan Pak Raja, coba diorganize ya. Nanti kalau si nakal virus corona ini sudah hambus, sudah. Kita buat rencana kita, kemudian kita keliling, paling tidak secara garis besar sejarah Sumatera, Riau, kita bukukan. Tulis, walaupun tidak terlalu sistematis, tapi fakta-fakta yang sudah pasti kita buka. Supaya kita usulkan nanti kepada pusat sejarah jadi bagian kurikulum pendidikan sejarah. Jangan hanya dibahas sejarah Belanda di Jawa saja. Dan mereka tidak perlu takut bahwa tak perlu, betul, tak perlu takut. Ada kaitan dengan Johor Malaysia dan sebagainya. Dengan itu, kita sudah NKRI. Kalau NKRI sudah kita nilai air mandi kita sudah. Nilai sejarahnya yang bisa kita kontribusikan kepada NKRI. Ya betul, banyak sebenarnya ada. Kalau kita harus buka mengapa ini jangan sampai terjadi. Kalau kita lihat mau buat itu, mau buat ini, mau buat segala macam, saya akan begitu. Tapi ada yang lupa. Saya tak boleh buat begitu, saya tidak boleh buat begini. Kadang-kadang kalau kita perhatikan di lokal juga, kalau kita lihat, kalau kita gali, banyak sekali namanya pantang larang. Itu korelasinya sangat larang. Bagus bahasanya, pantang larang. Bagus sekali. Kiranya memiliki sesuatu yang kejadian itu bisa kita melihat tadi itu. Tapi sebenarnya pantang larang itu kita hindari, Pak Raja. Kalau di awal, di bagian pendahuluan kita jelaskan scope of the research, ya, batas-batas risetnya, tujuannya. Jadi kalau tujuannya jelas berkontribusi kepada NKRI, tidak ada alasan dia untuk melarang, ya kan? Tidak ada alasan dia untuk melarang. Karena banyak nilai yang saya lihat, yang nilai-nilai lokal yang kita lupakan. Sebenarnya IAIN juga harus melakukan penelitian bagaimana peran Islam ya menjadi budaya. Ya kan manusia itu akan berubah cara berpikirnya apabila berubahnya budaya. Nah, ketika Islam itu masuk kepada budaya, maka paradigmanya akan paradigma Islam. Nah, ini yang tumbuh di budaya Melayu. I'm not a Malay if I'm not Muslim. Saya bukan orang Melayu kalau bukan Islam. Nah, inilah tanamkan itu. Tapi bukan berarti kita harus mendirikan kerajaan Islam itu. Jangan. Nah, kan lebih bagus kita kerajaan biasa tapi nuansanya Islam. Why not? Nah, coba tadi bagaimana keterikatan orang wilayah terhadap yang saya bilang tadi, jabatannya lupa saya tadi apa, yang ditempatkan oleh raja untuk menjadi pemimpin agama di sana. Ya, dengan
respect kepada pemimpin agama menjadi mereka loyal kan? Ya. Kadi ya, kadi atau apa? Sama dengan Apa? ini. Kalau kita kadi ya, sama dengan ini Pak Raja. Sekarang ini sebenarnya kan banyak tokoh-tokoh agama yang kurang berkontribusi terhadap gerakan antivirus karena dia logikanya nggak sama dengan kebijakan pemerintah. Mengatakan kalau dengan doa nggak apa-apa, virus itu kan bahaya kalau begitu kan. Ini akhirnya pesantren jadi pusat klaster. Baru lagi. Iya. Bagian semua. Ya, saya kira udah selesai. Kalau selesai saya mau tutup dengan pantun. Boleh, silakan sebelum kita. Para pemirsa sekalian, para narasumber, administrator, senang sekali bisa berdiskusi tentang sejarah Melayu. Sejarah itu indah, sejarah itu banyak manfaat, ya. Nah, jadi ini ada pepatah saya sedikit. Tadi sudah saya tulis ya. Jalan-jalan ke Tanah Toraja. Hati-hati jangan tersesat. Beruntung beta bertemu Pak Raja. Teman bertambah, ilmu pun dapat. Alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ada umur panjang, kita jumpa lagi dalam Semara Budaya. Pak Raja, terima kasih banyak Adinda Opi. Kita sudah bisa bersahabat lewat udara, teknologi. Sekarang bagaimana kita manfaatkan ini, tidak bersatu di udara saja, tapi bersatu juga di darat. Ini harga mati dalam penafsiran yang lain. Ya. Harga mati adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia adalah kondisi mempersatukan bangsa. Itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penutup juga ini. Iya. Silakan Pak Raja kalau ada penutup. Ya. Oke lah, saya ucapkan terima kasih dan kepada Pak Ovi, kepada Pak yang sangat dihormati Pak Kekanda atau Kekanda Prof. Dr. Muhammad Ginting aja lah Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman Ginting. Abdurrahman. Ya, Abdurrahman Ginting ya. Alhamdulillah dapat jumpa ini walaupun bertatap di dalam visual ini aja. Saya ada pantunan terakhir lah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kekurangan, hilap dan salah, mohon dimaafkan, jangan simpan di dalam hati. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Semara Budaya Bahagia, alhamdulillah kita sudah selesai bersama narasumber kita Pak Raja Muhammad Yamin dan special guest kita pada kesempatan ini yaitu Profesor Abdurrahman Ginting MSI PhD dan sangat luar biasa. Saya yakin Anda sangat terhibur dan sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari diskusi yang sudah berjalan. Insya Allah Prof. Ginting nanti akan kembali pada kesempatan yang lain bergabung dengan kita juga dan Pak Raja juga. Pasti kita akan minta itu. Insya Allah. Ya, nanti kita terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kerajaan Riau Lingga ini dari segi izin dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright.